Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Nur Rahmawati, NIM 22311411121 dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan IPS dari PPT yang telah saya buat, yang berisi tentang pengertian IPS, tujuan pembelajaran IPS, tujuan IPS untuk guru maupun untuk siswa, serta hambatan-hambatan dari pendidikan IPS itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian IPS. Definisinya yaitu IPS adalah integrasi dari berbagai ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Itu menurut Eka Yusnaldi tahun 2019. Kemudian memiliki fungsi yaitu untuk mengkaji fenomena sosial dan membentuk sikap aktif, menghargai, dan bertanggung jawab sebagai warga negara menurut Susanto tahun 2014. Jadi, pembelajaran IPS diharapkan mampu membentuk sikap siswa menjadi lebih aktif, memiliki sikap sosial yang baik, saling menghargai, dan menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan sosial di masyarakat. Siswa akan mudah berinteraksi dengan orang lain dan diterima dalam masyarakat. Kemudian maknanya dapat memfasilitasi pemahaman tentang interaksi manusia dan perubahan sosial di masyarakat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran IPS. Secara umum, tujuan pembelajaran IPS untuk mengkaji masalah sosial dan membentuk pengetahuan logis untuk pengambilan keputusan. Kemudian, menurut Trianto 2012 mempunyai konsep penting, yaitu interaksi, saling ketergantungan, keragaman, dan nilai sosial. Kemudian mempunyai aspek pengembangan seperti intelektual, sosial, dan individu menurut Parni 2020. Selanjutnya, tujuan IPS untuk guru, yaitu merencanakan dan mengembangkan kapasitas siswa dalam menguasai informasi dan nilai sosial. Dengan adanya lingkungan belajar yang kondusif, maka harus disediakan untuk memudahkan penguasaan keterampilan tersebut dan untuk menunjangnya tercapainya tujuan dari ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya, tujuan IPS untuk guru, yaitu Selanjutnya, tujuan IPS. Yang pertama, memahami lingkungan sosial dan budaya, karena pembelajaran IPS itu sangatlah luas. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa kebangsaan dan kesadaran identitas maupun sejarah bangsa. Kemudian yang keempat, melatih sikap peduli terhadap lingkungan dan menghargai perbedaan dalam bermasyarakat. Hambatan pendidikan IPS, rintangan umumnya, hambatan keahlian, fasilitas pendidikan, mutu buku, dan manajemen. Kemudian kurangnya integrasi, materi IPS seringkali diajarkan secara terpisah dan terbatasnya sumber belajar. Jadi materi yang diajarkan itu tidak tersusun secara terpadu, melainkan masih terdapat pemisah di antara disiplin ilmu sosial dan masih terlihat antara materi sosiologi, geografi, dan lain-lain. Kemudian terbatasnya sumber belajar dan fasilitas pendidikan. Kemudian, terbatasnya sumber belajar dan fasilitas pendidikan itu mulai dari tersedianya buku pendidikan IPS, laboratorium pendidikan IPS, dan lain sebagainya. Nah, solusinya diperlukan perhatian dari pemangku kebijakan dan kolaborasi yang dapat mengatasi masalah ini. Untuk mengatasi lebih serius dan fokus dalam membantu menyelesaikan problema pendidikan IPS dalam mencapai tujuannya. Terima kasih, itu tadi materi dari saya tentang tujuan IPS. Jadi, pendidikan IPS itu sangat penting dalam membentuk sikap sosial dan keterampilan siswa. Tetapi, berbagai hambatan-hambatan perlu diatasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.